صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب سيدنا محمد سيد الكونين والسكنين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهل مقتحم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا مولانا يا مجيب من يرجوك يخيب توسلنا بالحبيب اقض حاجاتنا كريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat,
para kiai insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kita semuanya mendapatkan mendapatkan karunia yang teragung, yang terindah pada pagi hari ini, yaitu bisa melaksanakan dan mendirikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan selawat dan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Tabarukan bi kitab Lataiful Ma'arif kalangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu ardahu. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari, apa yang ditulis oleh beliau, kita mendapatkan faidah yang banyak dan manfaat yang banyak. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Para alim ulama terbiasa membaca atau menuliskan serta mengkaji dan mengajarkan kepada muridnya, yaitu tentang wadhaif atau hal-hal yang dilakukan dalam bulan ke bulan di bulan Hijriyah. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Hafidh Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriyah. Beliau menuliskan kitabnya, yaitu kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'am Minal Wadhaif. Itu kitab yang menerangkan tentang hal-hal yang harus dilakukan dan dianjurkan oleh setiap muslim pada setiap musim atau setiap bulan di bulan Hijriyah. Maka beliau adalah salah satu al-hafidh, yaitu orang atau ulama yang menghafal 1000 hadis, bahkan ratusan ribu hadis dengan sanad dan matannya. Maka kita tabarukan ke beliau, insyaallah mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang wadhaif syahrillah al-muharram. Itu tentang keutamaan hal-hal yang dianjurkan kepada kita semuanya selaku kaum muslimin di bulan Syahrullah, atau kita sebut dengan Al-Muharram atau bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-majlisul awwalu, majlis yang pertama atau pertemuan yang pertama yang dituliskan oleh musannif, yaitu fi fadli syahrillahi al-muharram wa ashruhu al-awwalu, tentang fadilah bulan Allah atau kita dikenal dengan bulan al-muharram, wa ashruhu al-awwal, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Al-Muharram. Dituliskan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya bisanadihi wa bihi ilaihi kharaja Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda. Telah meriwayati Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, muttasil nyambung kepada beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, qala afdalus siyami ba'da syahri ramadhana syahrillahi alladhi tad'unahu al-muharram, wa afdalus salati ba'da al-faridati qiyamul lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan maka di bulan Syahrullah, yaitu di bulannya Allah,
yang kita sebut sebagai bulan Al-Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidati, adapun sebaik-baik salat setelah kita mendirikan salat fardu yang 5 waktu, yaitu salat qiyamul lail, yaitu salat di waktu malam. Maka para ulama dalam hadis ini menjelaskan 2 kategori. Yang pertama adalah fi fadli tatawwu' bis-siyam, yaitu tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Al-Muharram. Yang kedua, wa afdalu tatawwu' bil qiyam. Begitupun fadilah atau keutamaan orang yang mengerjakan salat sunnah di waktu malam atau sering kita sebut dengan qiyamul lail. Maka dalam pembahasan pertama, para ulama berkata, dan salah satunya adalah Imam Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali berkata dalam kitabnya, wa hadzal haditsu sharihun fi anna afdala ma tatawwa'a bihi minas siyami ba'da Ramadan shaumi syahrillahi al-Muharram. Wa qad yuhtamalu an yurad annahu afdalu syahru tatawwu'in bisiyami kamilan ba'da Ramadan. Maka para ulama berkesimpulan bahwasanya hadis ini menerangkan yang kita sudah baca. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita semuanya akan sebaik-baik puasa sunnah setelah kita menjalani puasa wajib di bulan Ramadan. Maka sebaiknya kita puasa di bulan Syahrullah atau kita sebut dengan bulan Al-Muharram atau bulan Muharram. Dan berkesimpulan juga dalam hadis ini bahwasanya sebaik-baik bulan di mana kita berpuasa sunnah sebulan penuh setelah bulan Ramadan, maka kalau bisa di bulan Al-Muharram, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Karena sesungguhnya puasa-puasa di bulan-bulan yang lain faqad yakunu afdala min ba'di ayyamihi, karena kemudian pada bulan-bulan yang lainnya hanya hari-hari tertentu saja. Misalkan qasiyami yaumi Arafah, seperti puasa sunnah di hari Arafah di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 9. Aw ashri Zulhijjah, atau 10 awal di bulan Zulhijjah tersebut. Aw sittati ayyami min Syawal, atau 6 hari pada bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Namun ketika bulan Muharram, kalau kita ingin puasa penuh seperti halnya bulan Ramadan, itu kerjakan dengan hukum sunnahnya atau dianjurkannya, maka di bulan Muharram ini dianjurkan untuk berpuasa kalau ingin sebulan penuh. Maka takala Al-Imam Ahmad dan Imam Tirmizi meriwayati dari hadis yang diriwayati sanadnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, bahwasanya beliau bercerita, anna rajulan, ada suatu seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bertanya dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi syahrin asumu ba'da syahri Ramadan. Ya Rasulullah, sampaikan kepada saya dan kabarkan kepada saya tentang bulan di mana saya bisa berpuasa sebulan penuh setelah bulan Ramadan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda dan menjawab pertanyaan tersebut, in kunta shaiman syahran ba'da Ramadan
wahai fulan, kalau kamu menginginkan puasa sebulan penuh setelah bulan Ramadan, fasumil muharrama, maka puasalah di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah, sesungguhnya bulan Al-Muharram itu adalah bulannya Allah. Wa fihi taballahu fihi ala qaumin wa yatubu ala akharin, karena di bulan tersebut di mana hari Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hambanya atau sebagian kaumnya dan sebagian kaum lainnya. Kita tahu bahwasanya dalam kisah yang masyhur bahwasanya para nabi, para rasul, para kekasih Allah Subhanahu wa taala banyak yang ditolong dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya di bulan Al-Muharram ini sungguh mulianya kita untuk mendapatkannya. Seperti halnya adalah Nabi Musa alaihissalam, seperti halnya adalah para kekasih Allah zaman sahabat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan wal Husain, yang disebut oleh sebagian kaum kita adalah yaitu hari Karbala. Tapi kita semuanya memuliakan di mana Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kejaran tentara Fir'aun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak berpuasa di hari Asyura?" Maka Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Nahnu aula bihim." Kita lebih utama dari kaum Yahudi dan kaum Nasara. Mereka merayakan akan kemenangannya Nabi Musa dan kita lebih utama. Mengapa ya Rasulullah? Karena kita adalah seiman kepada Allah dan saya juga senasab dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka kita lebih utama, kita bergembira. Fadhkuru ayyamallah, kita disuruh untuk mengingat hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala kasih kenikmatan kepada kita semuanya. Makanya para ulama ada yang membolehkan untuk merayakan hari ulang tahun. Kenapa? Rasulullah juga memberikan isyarat kepada kita semuanya. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Setiap hari Senin kamu berpuasa. Dzalika yaumul wulidtu, itu di hari mana aku dilahirkan. Artinya di situ banyak kebahagiaan, banyak nikmat. Maka nikmat yang paling penting ketika di dunia saya dihidupkan, ya, saya pun bisa diwujudkan. Maka fadhkuru ayyamallah, kita disuruh untuk diperintahkan oleh Allah untuk mengingat hari di mana hari kemenangan kita, Pak. Termasuk hari kemenangan para nabi dan rasul kita suruh mengingat. Maka dengan mengingatnya kita bersyukur. Salah satu syukur kita dengan berpuasa. Sudah punya Pak riwayat tentang puasa hari Asyura Pak? Hadisnya sudah tahu Pak? Kalau belum nanti saya ijazahkan insya Allah setelah pertemuan ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya di bulan Al-Muharram. Maka sebaiknya kita pun bergembira dan kita pun mensyukuri akan kedatangan bulan Muharram ini dengan perbanyak puasa sunnah. Paling tidak kita berpuasa di hari Asyura. Apa hadisnya? Wala yuqalu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yasumu syahr Sya'ban, beliau berpuasa di bulan Sya'ban seakan-akan sebulan penuh. Walam yunqal annahu kana yasumul Muharram, innama kana yasumu Asyura. Tidak ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram kecuali di bulan Sya'ban. Namun Rasulullah itu memberikan isyarat, Pak.
berkah kepada kita semuanya. Apa syaratnya? Dalam hadis lain dikatakan, la in ishtu ila qabilin la asummanat tasi'a. Kalaulah aku nanti masih hidup di tahun yang akan datang atau tahun depan, saya akan berpuasa di hari ke-9. Artinya Rasulullah ingin menambah puasa sunnahnya. Kenapa? Saking agungnya bulan Al-Muharram, bulan Muharram ini. Jadi kita diisyaratkan oleh Rasulullah, sudah dianjurkan puasa Asyura, disyaratkan oleh Rasulullah kalau bisa ditambah tanggal 9. Kalau bisa ditambah 10 hari awal di bulan Muharram, kalau bisa ditambah sebulan penuh. Namun hukumnya tatawu'an, hanya anjuran atau sunnah. Maka apabila seseorang menanyakan mana hadisnya, di mana Rasulullah itu menganjurkan kita untuk berpuasa Asyura dan puasa Yaumut Tasu'a, Rasulullah itu berpesan, memberikan isyarat kepada kita semuanya bahwasanya Rasulullah mengatakan, kalaulah aku hidup nanti di tahun yang akan depan atau tahun depan, saya akan berpuasa di hari yang ke-9, yaitu hari Tasu'a. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam puasa sunnah di bulan Muharram ada 2, Pak, perihal nilainya. Apa itu? Ini harus kita pahami, Pak. Apa perihal nilainya di bulan Muharram? Pertama, kata para ulama, at-tatawwu' al-mutlaq bis-shaum. Hukum nilai di bulan Muharram adalah puasa sunnah yang mutlak saja. Puasa sunnah mutlak. Artinya puasa sunnah mutlak, hari apapun di bulan Muharram kita dianjurkan berpuasa. Fahada abdaluhu al-Muharram kama abdul tatawwu' mutlak bis shalah qiyamul lail. Maka Rasulullah ini memberikan isyarat dalam hadisnya yang di awal tadi, bahwasanya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, maka puasalah di bulan setelah bulan Ramadan, maka berpuasalah di bulan Muharram. Sepertinya juga sebaik-baik salat setelah salat fardu, maka salat qiyamul lail. Yang kedua, kesimpulan daripada puasa sunnah di bulan Muharram, selain hukumnya puasa mutlak, ma siyamuhu tabi'a li siyami Ramadan qabla wa ba'da. Ternyata puasa sunnah di bulan Muharram sebagai puasa yang tatabu', yang mengikuti setelah puasa kita di bulan Ramadan. Artinya kita sudah dididik, Pak, sudah dibiasakan puasa penuh di bulan Ramadan. Maka kalau orang sudah terdidik, sudah terbiasa, pengen dia juga mensucikan dirinya dan juga amalannya dan juga segala perilakunya seperti halnya di hari-hari Ramadan, maka sebaiknya juga dia mengikuti di bulan Muharram. Di bulan Syawal dia mengikuti puasa sunnah 6 hari. Di bulan Dzulqa'dah demikian, di bulan Dzulhijjah pun demikian, dia puasa Arafah dan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. Lalu di bulan Muharram pun dia ikuti dengan puasa sunnah lainnya. Seperti itu Bapak-bapak semuanya. Jadi ketika seseorang ingin berpuasa di bulan Muharram, maka sungguh ia mengikuti daripada anjuran Rasulullah dan mengikuti daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa, Pak, yang menguatkan kita lagi ingin berpuasa di bulan Muharram? Ternyata ada hadis marfu'. Apa itu hadis marfu'? Hadis yang disematkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang disematkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hadisnya? Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dalam sahihnya, maka Al-Imam Tabarani meriwayatkan dengan sanadnya menyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min hafidhaini yarfa'ani ila Allah
sahifatan fayara fi awwaliha wa fi akhiriha khairan illa qala Allahu li malaikatihi ushhidukum anni qad ghafartu li 'abdi ma baina tarafaiha. Ini Pak yang terpenting Pak. Dari sebagian daripada malaikat ada malaikat hafadzah. Apa itu malaikat hafadzah? Malaikat pencatat. Malaikat raqib dan atid. Dua malaikat tersebut dia itu melapor kepada Rasulullah dengan sahifah, dengan lembaran-lembaran catatan amalan manusia. Fayara fi awwaliha wa fi akhiriha, maka Allah melihat di awal dan di akhir. Nih Pak, melihat di awal dan melihat di akhir. Amalan manusia di awal dia itu niatnya baik, di akhir dia akhirkan dengan husnul khatimah. Tapi jangan diartikan Pak, lalu kita beramal ketika mukallaf balik, habis itu ketika sudah umur 30 nggak beramal, nggak beribadah, tar 60 aja kita ini tobat. Sesungguhnya nggak begitu juga pengertiannya. Tapi apa? Di awal kita sungguh-sungguh sampai akhir kita istiqomah mendapatkan husnul khatimah. Maka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, ushidukum wahai para malaikat, bersaksilah kepadaku dan di hadapanku, sesungguhnya aku ini telah mengampuni segala dosa-dosa hambaku ma baina tarafaiha, yang dimana di awalnya ia menggebu-gebu niatnya sampai dia istiqamah sampai akhir hayatnya dan ia mendapatkan husnul khatimah, maka semua dosanya telah aku ampuni dan segala daripada kehilafannya pun aku maafkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Muharram Pak, niatkan yang baik-baik Pak. Semua di bulan Muharram kita buka lembaran baru Pak. Kalau kemarin masih sulit, masih ada nodanya, masih ada keburukannya, maka sekarang kita introspeksi, kita kaji kembali dan kita ulang lagi. Kalau kemarin amalannya pun belum maksimal, maka tahun ini pun kita maksimalkan. Niat dari tahun kemarin kita belum berangkat umroh, pengen berangkat umroh, maka tahun sekarang kita laksanakan dengan kita apa? Dengan kita membayar DP lalu kita berangkat dengan dana yang kita punyai, dengan tabungan kita. Tahun kemarin hanya sekedar mengajak tetangga kita untuk berkurban, maka tahun sekarang kita benar-benar berkurban dengan harta kita, dengan binatang ternak kita. Tahun kemarin belum bisa mengaji Al-Quran, tahun sekarang belajar sungguh-sungguh supaya benar-benar bisa baca Al-Qurannya. Itu Pak maksudnya, min awaliha wa akhirah. Di awal kita niat yang baik, sungguh-sungguh beramal, istiqomah sampai akhir niatnya, mendapatkan husnul khatimah, dan semua amal kita, perbuatan kita yang salah ataupun ada dosanya, Allah maafkan, Allah ampuni. Ya Pak ya. Di bulan Muharram ini tidak bisa mengeluarkan zakat yang banyak, tidak bisa mengeluarkan sedekah yang banyak, tidak bisa mengaji Al-Quran yang banyak. Apa yang kita bisa? Puasa sunnah, maka berpuasalah di bulan Muharram. Tapi kalau kita bisa ibadah yang lain, maka kita tambah dengan ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ibadah yang dianjurkan di bulan Muharram adalah yaitu tatawwu'an qiyamul lail, yaitu kita sholat sunnah di malam hari kita tambah. Maka hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud dan hadisnya Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sebaik-baik salat setelah fardhah adalah salat qiyamul lail. Apakah itu salat sunnah rawatibah atau salat sunnah rawatib, yaitu salat qabliyah dan ba'diyah. Namun Ibnu Mas'ud menjelaskan,
Fadlu salatil lail ala salatin nahar kafadli sadaqatis sirri ala sadaqatil alaniyah. Nih Pak, mengapa kita dianjurkan perbanyak sholat sunnah di malam hari namun bukan di siang hari? Apa kata Ibnu Mas'ud? Karena sesungguhnya kemuliaan dan fadilah sholat di sunnah di malam hari seperti halnya kita itu sedekah Pak. Sedekah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dengan sedekah yang terang-terangan. Artinya kita perbedaan antara orang yang memperbanyak sholat sunnah di malam hari seperti sedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang perbanyak sholat sunnah di siang hari, mereka itu sedekah secara terang-terangan. Artinya banyak dilihat orang. Mana yang baik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat Pak? Sab'atun yazilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan Pak yang dimana mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la ta'malu shimaluh. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya nggak tahu. Artinya sedekahnya sembunyi-sembunyi. Tetangganya nggak tahu, bahkan istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu dia sedekah. Anaknya nggak tahu sedekah. Tahu Pak, ada salah satu cerita Pak. Dulu zaman Rasulullah ada Pak cerita. Ceritanya begini Pak. Orang tuanya kaya Pak, orang tuanya kaya dan sangat hebat lah. Kalau posisi kita ya sudah istimewa lah, pekerjaan istimewa, gajinya pun per bulan juga istimewa. Tapi anaknya sudah berkeluarga, nggak ada namanya kerjaan, bahkan ngutang mulu Pak. Ya, datangnya ke Baitul Zakat mulu. Ya, kalau kita sekarang seperti baznaz lah, minta sedekah orang, minta zakat orang. Ketika anaknya ini diminta oleh istrinya, oleh anaknya, keperluan setiap harinya, bingung dia. Artinya datangnya ke mana? Ke masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang ke masjid Rasul, karena masjidnya Rasul pada waktu itu serbaguna Pak, multifungsi. Untuk berkumpul majelis ta'lim, untuk pengobatan, untuk pengumpulan sedekah dan lain sebagainya. Datang orang ini, anak ini, yang mana bapaknya seorang kaya raya. Ketika datang, apa yang ditanya? Wahai pengurus DKM Masjid Ar-Ridwan, misalkan begitu. Adakah sedekah orang yang bersedekah pada hari ini? Ada. Barusan baru ngasih. Kalau gitu saya perlu untuk anak dan istri saya untuk membeli kebutuhan harinya. Dikasih sama pengurus daripada badan zakat pada zaman Rasulullah SAW. Dikasih. Ketika pulang, ini dia cerita ke bapaknya. Bapaknya kaya raya. Pak, saya nggak punya duit, nggak punya apa-apa, tapi ini anak merintih, istri minta kebutuhan. Akhirnya saya datang ke masjid. Alhamdulillah, saya dapat memenuhi daripada kebutuhan istri dan anak saya. Kata bapaknya, apa yang kamu dapat? Nah ini katanya tentengan ini. Itu tadi dari gua. Itu dari saya itu. Saya tadi yang ngasih itu. Nah, disinilah Pak, ada rasa di mana orang tua itu harus apa? Harus bisa melahirkan daripada generasi yang unggul. Jangan sampai meminta-meminta. Finansial yang bagus. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Wal yasta'fifil ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan thayyibah." Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah. Kita itu disuruh takut Pak, suruh takwa kepada Allah. Salah satu takwa kita kepada Allah apa? Jangan sampai meninggalkan daripada anak-anak dan cucu kita dalam keadaan di'afan, itu lemah finansialnya, lemah fisiknya, jangan ya. Ya di sini. Jadi sedekah yang terbaik adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi daripada sedekah yang terang-terangan atau dilihat Pak. Ya insyaallah jamaah Masjid Ar-Ridwan sedekahnya sembunyi-sembunyi. Insyaallah Jumatan nggak ada itu namanya. Mereka nyebutin sedekah pulang. Ya insyaallah. Tapi langsung saja
jumlah nominal sedekah pada minggu ini sekian, itu lebih baik. Karena apa? Shadaqatul sirri afdhalu min shadaqil alaniyah. Sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah yang terang-terang. Tadi sebut hadisnya. 7 golongan yang mendapatkan pertolongan di hari kiamat, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Salah satu aja, rajulun tasaddaqa biyamini hatta la ta'malu shimalu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Yang terdekat saja tidak mengetahui, apalagi yang jauh. Baik, hadirin sekalian. Maka dalam hadis ini Sayyidina Amr bin As berkata kepada kita semuanya, wahai saudara-saudaraku semuanya, rakaatan bil lail, 1 rakaat pada waktu malam, khairun min 10 bin nahar, lebih baik daripada 10 rakaat di siang hari. Berkatalah Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, 1 rakaat di waktu malam lebih baik daripada 10 rakaat di waktu siang. Wa inna ma fuddilatis salatil lail ala salatin nahar li'annaha ablagha fil israr wa aqrabu ila ikhlas. Maka berpendapatlah Al-Imam Ibnu Razak Al-Hambali, sesungguhnya dimuliakan, diutamakan sholat sunnah di waktu malam daripada sholat sunnah di waktu siang, karena dia itu pekerjaannya secara sembunyi-sembunyi, tidak terlihat orang lain. Wa aqrabu ila ikhlas, karena dekat kepada niat yang ikhlas dan perilaku yang ikhlas, Pak. Coba Pak, kita introspeksi diri kita. Kalau kita sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah, dibanding kita sholat di rumah atau di masjid atau di musholah, Pak, kira-kira lebih banyak di mana, Pak? Lebih banyak di musholah, di masjid, Pak? Apa di rumah, Pak? Lebih banyak di masjid, Pak. Karena apa? Terlihat orang, Pak. Tapi kalau di rumah buru-buru, kira seperti itu. Itu introspeksi dari kita. Karena berarti keikhlasan kita itu belum maksimal dalam mengerjakannya. Maka disinilah para ulama menganjurkan kepada kita semuanya agar memperbanyak daripada sholat sunnah di waktu malam. Terakhir Pak, saya sebutkan daripada hadisnya yang diriwayatkan oleh Syahr bin Husayb dari Asma bin Yazid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang terakhir saya baca. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya? Idza jama'allahu al-awwalina wal-akhirin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua umat, dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ja'a mudadin yunani mi sautin yasma'ul khalaiq. Ada suatu sambutan, ada suatu perkataan nanti di hari kiamat yang mana suara itu menggeletar, mendengar semuanya daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya'lamul khalaiq yaum min man aula bil karam, maka semua makhluk itu tahu siapa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diumumin, Pak. Sepertinya kita hari Jumat, Pak. Ya, maklumat yang pertama, kami terima sedekah dari Fulan bin Fulan sebesar 1 juta rupiah. Maka yang dari dalam masjid, di luar masjid, bahkan di rumah, dia mendengar bahwasanya Fulan bin Fulan mensedekahkan daripada hartanya 1 juta rupiah. Begitulah nanti di hari kiamat, Pak, dengan toa yang begitu dahsyat sampai mendengar seluruhnya. Allah mengumumkan, para malaikat pun menyampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang mulia di antara kita semuanya daripada amal ibadahnya. Thumma yarji'u fayunadi, maka ia balik dan berkata, ainal ladzi kanu la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Maka berkatalah suatu perkataan nanti di hari kiamat, di mana mereka yang perniagaannya, jual belinya
tidak melalaikan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita, Pak? Perniagaan, dagangan kita, kerjaan kita, Pak, kesibukan kita yang tidak melalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dipanggil pada hari kiamat. Karena itu adalah golongan orang yang muflih, orang yang beruntung. Karena apa? Tidak lalai daripada berzikir kepada Allah. Fayaqumuna wa hum qalil. Kata Rasulullah, mereka itu berdiri semuanya jamaah masjid Ar-Ridwan itu mendengar, tapi berdiri 1, 2, 3 orang. Kehitung jari, Pak. Qalil kata Rasulullah, sedikit, Pak. Berarti orang yang ikhlas sedikit kiranya. Yang berzikir sedikit kepada Allah Subhanahu. Lisan berzikir banyak, Pak, tapi kalbu belum tentu berzikir, lalai, Pak. Salah satunya kita subuh kesiangan terus, Pak, kadang-kadang, Pak. Karena kalbu kita lalai berzikir kepada Allah. Summa yarji'u fayunadi, maka balik lagi itu berkata nanti di hari kiamat, liyakumul ladina kanu yahmaduna Allah fi sarra wad darra, maka suruh berdirilah orang-orang yang sering bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, Pak. Tuh. Makanya kita kalau keadaan lapang baca alhamdulillah. Banyak rezeki alhamdulillah. Dalam keadaan sempit pun alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Kita baca alhamdulillah, bersyukur. Astagfirullah, khawatir kita itu masih lalai dalam mensyukuri nikmat Allah. Fayaqumuna wa hum qalil, sedikit juga yang berdiri, Pak. Mereka mungkin di antara kita banyak yang bersyukur ketika kayanya, ketika lapangnya. Ketika kita susah, fakir, enggak bersyukur, Pak. Gerutu aja, Pak. Enggak mensyukuri nikmat Allah. Maka sedikit, kata Rasulullah SAW. Summa yarji'u fayunadin, maka berkatalah satu perkataan yang terakhir, liyakumul ladina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i fayaqumuna wa hum qalil thumma yuhasabu sairun nas. Yang terakhir, Pak, golongan terakhir. Yang golongan pertama tadi apa, Pak? Orang yang mulia, Pak. Yang dimana perniagaannya, kerjaannya tidak melaikan dia berzikir. Yang kedua, mereka selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmatnya dalam keadaan sempit maupun yang apa. Yang terakhir ini, paling tidak yang terakhir, kategori yang terakhir, golongan yang terakhir supaya kita masuk dalam golongan tersebut. Apa itu? Mereka adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Di waktu malamnya tidak lupa untuk sujud kepada Allah walaupun 2 rakaat. Maka kata Rasulullah, apakah itu banyak ya Rasulullah? Nanti di hari kiamat mereka yang dipanggil oleh Allah wahum qalil, mereka itu sedikit. Lah kita di mana ini, Pak? Kalau sedikit kita di mana? Golongannya mana ini? Yang golongan pertama sedikit, golongan kedua sedikit, golongan ketiga sedikit. Berarti yang banyak yang mana? Yang lupa, yang lalai. Itulah kita, Pak. Kita semuanya mengharap syafaatnya Rasul, tapi kita tidak menjalankan apa yang dianjurkan Rasulullah. Jadi terakhir, Pak, saya sampaikan, jangan sampai 3 golongan ini kita hindari. Paling tidak salah satunya kita masuk. Apa yang pertama, Pak? Saya ingatkan, pertama, kesibukan mereka, perniagaan mereka, Pak, terus jual beli mereka tidak melaikan dari berzikir kepada Allah. Yang kedua, mereka selalu mensyukuri nikmat Allah dalam keadaan susah maupun sempit. Yang ketiga, mereka tidak melupakan sholat malam walaupun 2 rakaat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada 3 golongan tersebut dan kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir, Pak, mau dikasih ijazah sama saya, Pak? Mau, Pak? Mau tidak, Pak? Mau ya? Baik, ikutin saya, Pak. Hadis tentang puasa Asyura. Puasa Asyura berarti kalau sekarang tanggal 2, paling tidak hari Senin, Pak. Hari Senin kita puasa hari Asyura. Ikutin saya, Pak, hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu
'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah. Artinya berpuasa di hari Asyura, maka Rasulullah berkata, saya memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa tahun yang lalu. Katakan qabilna, Pak. Semuanya katakan qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ijazakan hadis ini riwayat musalsal daripada masyayikh. Saya mendapatkan riwayat dari guru kami itu Syekh Dr. Hisham Al-Kamil Muhammad Hisham Al-Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari di hari Asyura. Tapi nggak apa-apa Pak, ini bukan hari Asyura, tapi insyaallah kita mengingatkan. Saya mengingatkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan semua jamaah di sini dan saya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jamaah ingin mendapatkan silsilahnya, silakan fotokopi dari saya ya, insyaallah. Wa ta'ala Rabbul Alamin. Demikian dari kajian singkat dari saya. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Silakan Pak yang mau bertanya, silakan. Ada yang bertanyakan, silakan. Pak, saya minum Pak Haji ini minum Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pakai mikrofon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masalah bulan Surah ya. Bulan Muharram. Muharram. Mulai besok hari ya, kalau kelas-kelas kita sampai berapa kira-kira itu? Bagaimana Pak? Kalau kelas-kelas kita ini sampai berapa kan anjurannya 1 bulan. Kalau kelas kita sampai berapa kira-kira? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anjuran untuk berpuasa di bulan Muharram paling dianjurkan adalah di hari Asyura. Zaman Nabi SAW tadi saya sebutkan bahwasanya orang Yahudi itu berpuasa di hari Asyura. Ketika ditanya, hai Yahudi, kenapa kamu berpuasa di hari Asyura? Kadzalika yauma yunadzi Musa min Fir'aun. Itu hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran tentaranya Fir'aun. Maka kami berpuasa. Maka datanglah daripada kabar tersebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan kita selaku kaum muslimin? Kita akan mengimani seluruh nabi dan rasul. Mereka hanya mengimani Nabi Musa dan kitab Tauratnya, tapi kita pun mengimani kitab mereka dan kita mengimani kitab Al-Qur'an. Maka kata Rasul, nahnu aula bihim. Kita nih lebih utama dari mereka. Kalau bisa kita berpuasa juga. Kalau bisa kita tambah, kata Rasulullah, yaitu di hari tanggal 9. Jadi kalau kita bisa puasa hari Asyura tanggal 10 sedikitnya. Kalau mau ditambah lagi tanggal 9 hari Tasu'a. Mau ditambah lagi 10 hari awal di bulan Muharram. Mau ditambah lagi dengan puasa bait itu tanggal 13, 14, 15. Mau ditambah lagi sebulan penuh. Tinggal kita pilih. Semakin banyak semakin bagus. Tapi niatnya lillah, Pak. Niatnya hanya untuk Allah. Jangan sampai sum'ah, jangan sampai riya, apalagi kita mengatakan kita itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka puasa kita tidak diterima kalau seperti itu ya. Tapi puasa sedikit, istiqomah, baik niatnya dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Pak. Ada yang bertanya lagi selain saya tutup? Baik. Niatnya, saya puasa sunnah di hari Asyura karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup. Ya, niat dalam hati. Lisan ini menggerakkan hati kita. Kalau hati kita nggak bergerak untuk niat karena Allah, maka lisan berkata. Seperti halnya kita berpuasa kita sholat 5 waktu, usolli. Kita gerakkan hati kita. Ya, kita gerakkan. Karena lisan ini adalah perilaku daripada qalbu kita, Pak. Kalau lisan kita bagus, berarti qalbu kita bagus. Maka kita biasakan dengan lisan juga, Pak, supaya qalbu kita juga bagus. Seperti itu. Jadi niatnya nggak usah pakai bahasa Arab, nggak harus. Niat pakai bahasa Indonesia pun bagus. Boleh, sangat boleh. Ya, seperti itu. Ya. Hari Asyura tanggal 10
tanggal 8 nggak salah. Tanggal 8 bulan ini berarti hari Senin. Iya, Senin temunya. Senin temunya. Iya. Senin temunya. Seperti itu. Sah. Itu tatawuan, sunnah dianjurkan. Ya, boleh kita. Mau berapa hari bulan Muharram boleh. Sebulan penuh pun bagus. Seperti itu. Lalu ada pertanyaan, bagaimana niatnya? Apakah dari malam hari atau sudah di pagi hari? Maka kalau puasa wajib kita harus dari malam hari niatnya. Kalau puasa sunnah boleh habis subuh juga boleh. Yang penting jangan makan dan minum. Iya, jangan habis sudah ngopi baru niat puasa, jangan. Ya. Tapi kalau habis subuh kita lupa niat nih, tapi puasa sunnah boleh. Habis sholat subuh, iya puasa Asyura nih hari Senin kemarin kata Ustaz Rakib boleh. Ya, tapi jangan ngopi dulu. Ya, kalau ngopi dulu ya dapat bonusnya itu kalau gitu ya. Insyaallah ya, amin. Baik Bapak semuanya, mari kita baca doa. Mudah-mudahan kita semuanya di majelis mulia ini Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan maghfirahnya. Allah jadikan hari tahun baru Hijriah tahun 1444 Hijriah lebih baik untuk kita semuanya dalam segi ibadah kita, dalam segi perilaku kita, dalam segi akhlakul karimah kita, dalam segala hal-hal yang kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan yang terbaik Allah berikan kepada kita semuanya. Rezekinya halal, penuh thayyib, penuh berkah untuk anak dan istri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, lingkungan kita lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, lingkungan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga, tetangga kita, saudara-saudara kita semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya insyaallah mudah-mudahan mendapat petunjuk dari Allah dan kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Ya Allah. Sayangilah kami, Ya Allah. Sayangilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ampuni kami semua selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Ya Allah, jadikan tahun baru Hijriah ini tahun yang begitu berkah, banyak kebaikan, banyak rahmat, banyak maghfirah Engkau turunkan kepada kami semua, Ya Allah. Jadikan negeri ini negeri Indonesia, negeri yang aman, sejahtera, damai, sentosa, Ya Allah. Penuh keberkahan darimu, baik datangnya dari bumi maupun turunnya dari langit, Ya Allah, ataupun di antara keduanya, Ya Allah. Engkau berikan kebaikan kepada kami semua, Ya Allah. Allahumma ya Razzaq, berikan rezekinya halal, yang berkah, yang baik, yang thayyib bagi kami dan keluarga kami semua, Ya Allah. Jadikan rezeki itu sebagai wasilah bagi kami, Ya Allah, untuk berbekal yang baik kepadamu, yaitu bekal takwa kami, Ya Allah, di mana hari tidak ada pertolongan selain pertolonganmu, Ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon akan ridha dan surgamu, Ya Allah. Kami memohon akan surga dan ridhamu, Ya Allah.
Kami mohon ridha dan surga-Mu ya Allah. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah dari segala murka dan neraka ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Walaupun ibadah yang kami kerjakan itu adalah sebagai bentuk karunia dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kelalaian kami ya Allah. Kelalaian kami adalah dari sisi kami ya Allah, yang lemah ya Allah, yang banyak dosanya ya Allah. Tapi kami tahu bahwa Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan akan kesalahan kami ya Allah. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa'afina wa'fu anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi